jami'il muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa khususan ila hadarati awliya'i hadhihi qaryah wa ila ashabi hadhihi qaryah wa ila jami'il nahiyyin wa nahdiyat wa arwahihim wa asalihim wa qulubihim wa qulubihim nawin alaman awasalakun as-salihun wa bisyafa'atil Qur'an bisirri min asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi ughfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-misalur rabi'u utawi contoh utawi pepadan misal kang kaping sekawan iku at-tarawihu neranaken tarawih utawi sholat sunnah tarawih ingkana lamun ana iku guna ing dalam dene bab amisal rafi tentang tarawih niku apa khilafun perbedaan atau perselisihan yufahuwa mangka utawi khilaf aidon halal malik mimma iku mimma setengah saking perkara silai mayang bagikan seyogyo atau prayuga opo ada mutabadulil ingkari ora onone ijol-ijolane mungkar bisa niki orang-orang itu bisa niki kelawan intaima wahia utawi tarawih indana ing dalam sandinge atau mungguwe kita nahnu ya kita as-syafi'iyatu yaitu wongkan bangsa madhab syafi'iyah bal ma fi madhabi ahli sunnati wal jamaati balik utawi tarawih ing dalem mungguwe madhab ahli sunnah wal jamaah isruna utawi dawuh isruna rangpuluh apane rakaatan rakaate wahia utawi tarawih iku sunnatu ainin dados sunnah ain muakkadatun kang den kukuhaken. Jadi ada fardu ain, ada sunnah ain. Nah, tarawih ini termasuk sunnah ain, sunnah perorangan. Muakkadatun kang den kukuhaken lirijali kadue pira-pira wong lanang wanisa ilan pira-pira wong wadon indal hanafiyah ta ingkang mungguwe ulama madhab Hanafi wa syafi'iyah lan ulama madhab Syafi'i wal Hanafilah lan ulama madhab Hambali wal Malikiyah lan ulama madhab Maliki wa tusannu lan den sunahaken figa ing dalam at-tarawih apa al-jama'atu jamaah ainan kelawan sunnah ain. Sunnah ain iku indah syafi'iyati ing dalem mungguwe imam atau ulama bangsa Syafi'i wal Hanabilati lan ulama madhab Hambali. Al-Maliki yaku utawi ulama bangsa Maliki, madhab Maliki iku kon
iku qalu pada berpendapat atau ngendika sapa Malikiyah al jama'atu tawi jamaah figa ing dalem tarawih iku mandubatun den sunaken wal Hanafiyatu tawi ulama bangsa Hanafi iku qalu berpendapat apa ulama Hanafi al jama'atu tawi jamaah figa ing dalem tarawih iku sunnatu kifayatin sunnah kifayah li ahlil haji kadwe wong kang ahli kampung falau qama mongkolamun jumling sopo pakdum sebagian ahlul haji yosakoto mongko gugur opo aktolaku tuntutane anil baqina andok saking wong kang keri-keri kabeh. Waqat asbakalan teman-teman wis netepaken suniyata ing kesunahane tarawih sapa al imam biro-biro imam oleh netepaken bahwa sholat sunnah tarawih itu bifi'lin nabiyyi dengan dasar tindak lampai kanjeng Nabi. Fakat rawa mongko teman-teman riwayatakan sapa Al-Baihaqi Imam Bukhari Muslim yang annahu teman setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyos sapa kanjeng Nabi min jauhil laili saking tengah wengi layaliya ing dalam piro-piro wengi min Ramadan saking bulan Ramadan wahia utawi layaliya iku salasun telung wengi mutafarriqatun kang pisah-pisah laylatul salisi suwiji rupane wengi tanggal telu wal khamisi lan tanggal 5 wasabi'i lan tanggal 7 enten tidak akan wal ishrina lan tanggal 20 tanggal 3 ya wal khamisi di maknane tanggal 23 ya Lailatul Salisi tanggal 3 ya wal khamisi lan tanggal 5 wasabi'i wal ishrina lan tanggal 7 wal ishrina lan 20 enten ingkang maknane wasabi'i wal ishrina tanggal 27 enten ingkang maknane Lailatul Salisi tanggal 23 wal khamisi lan tanggal 20 wasabi'i wal ishrina lan tanggal 17 berarti tanggal 23 27 Nabi wa shollalan sholat sapa kanjeng Nabi fil masjid ing dalam masjid wa shollalan sholat sapa an-nasu menungsa bi sholati tegese sahabat bi sholati kelawan kaya sholate kanjeng Nabi fiha ing dalem fiha ing dalem layaliya beberapa malam. Wa kana lan sapa kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa kanjeng Nabi bikin kelawan nas sama narokaatin ing wolu piro rakaat ayat di arba'i kaslimatin tegese kelawan papat piro salaman kama koyo dere keterangan saya tikang bakal teka opoma wa yukamiluna lan pada nyempurna akan sapa nasba iya ing sekende sama na rakaatin
ing dalam biro-biro umayat nas ay hatta tatimma sehingga sempurna opo isrina rongpuluh apa akan rokaate 5 krono dene keterangan yakti kang bakal teka opo ma maka nama ono opo syahan kelakuan ono iku yusma'u den rungu lagum maring nas sopo azizun suara ka azizin nahli kaya dene suarane tawon wa min hadza lan saking ikilah dawu yusma'u niku ya tabayyanu dadi pertela yen ana nabiyan termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sanna nindakaken sapa Kanjeng Nabi utawi ngajak sapa Kanjeng Nabi lagu maring nas at-tarawih ing salat tarawih wal jamaah lan ing jamaah tiga ing dalam salat tarawih walakinna ulam tetapi Kanjeng Nabi kulam yusolli orang ngimami salat sapa Kanjeng Nabi bin kelawan ashab isrina ing 20 apane rakaatane kama kaya dene keterangan kama jar kaya oleh lumaku alaihi atas emak opal al amalu oleh lakoni atau melakukan min ahdis sahabati saking zamane sahabat wa man lan wong Sulaiman ba'da kang tetep sapa man ing dalam sakwise sahabat ilal anak tumeka maring zaman saiki walam yakhruj lan orang ya sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilai maring ashab apa alasane khosyatan karena dene kuwatir antuk rodo ing yen to den perduaken alaihi ing atase ashab kama kaya dene keterangan suriha kang den jelasaken apa mak suriha kang den jelasaken apa bihima tiba riwayat ing dalam sebagian piro-piro riwayat. Bab yang keempat niki menjelaskan tentang taraweh. Jadi hujjah ahli sunnah wal jamaah. Taraweh itu hingga pengguna khilaf berburu aidon mimma yabagi ada mutabalil ikar bisya'nihi wa hiya indana nahnu syafi'iyah bal wa fi madhab ahli sunnah wal jamaah isruna raka'atan bahwa sholat tarawih ini ketika di dalam sholat tarawih ada perbedaan, ada banyak perbedaan, maka tidak seharusnya satu sama lain untuk menyatakan itu salah, itu benar. Boten kenging sing traweh 8 ya benar, sing traweh 20 ya benar. Ya benar kabeh salah, sing ora traweh. Enggak benar kabeh berarti sing salah, sing ora traweh. Adapun yang menjadi pokok perbedaan menurut madhab Syafi'iyah bal di madhab ahli sunnah wal jamaah isruna raka'atan. Tidak hanya madhabnya Imam Syafi'i, tapi ahli sunnah wal jamaah lebih luas lagi. Madhabnya ahli sunnah wal jamaah tarawih itu dikerjakan 20 rakaat. Tarawih itu. Nomor itu ahli sunnah wal jamaah alladzina yatamassakuna bi madhahibil arba'ah atau bi arba'atil madahib fil fiqhi walladzina yatamassakuna bi Abi Mansur bi Abi Hasan al-Ash'ari wa Abi Mansur al-Maturidi fil aqidah walladzina yatamassakuna bi Imamil Junaidi al-Baghdadi
wa bihamid Muhammad bin Muhammad fit tasawuf. Yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari awal ma'ana alaihi wa ashabi adalah dawuhnya Nabi, orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnahku kata Nabi, dan cara beragamanya para sahabat jamaah. Nah, karena dulu itu kepentingan, karena apa? Kepentingan. Dan ini sampun dijawab dari Kanjeng Nabi. Iftaraqatil yahud ihda wa sab'ina firqah waftaraqatin nasara ila snaini wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan ila salasatin wa sab'ina firqatan, bahwa wong Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Wong Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Lalu Rasulullah menjelaskan, wasataf tariku ummati, dan nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 73 golongan Kanjeng Nabi itu sing slamet hum binar ila firqatan wahidah najiyah. Sing slamet niku namung golongan setunggal. Golongan apa niku? Hum al jamaah. Napa niku? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, sekarang ini kita kenal dengan ahli sunnah wal jamaah. Niku makna ma'ana alaihi wa ashabi. Di zaman Nabi dari kan istilah ahli sunnah wal jamaah dari ini hadis ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi ashabi itu lalu diterjemahkan menjadi ahli sunnah wal ahli sunnah itu sudah anak ma'ana alaihi, ma'ana alaihi itu ahli sunnah, yaitu Kanjeng Nabi dawuh yang selamat hanya satu golongan. Golongan apa itu? Golongan Islam yang cara beragamanya seperti saya kata Nabi, dan cara beragamanya seperti sahabat jamaah. Ma'ana ali wa ashabi itu jamaah. Sahabat Nabi itu sahabat terkenapa dibulastani jamaah. Jamaatus sahabat. Itu. Maka istilah ahlus sunnah wal jamaah ini dikenal baru akhir-akhir setelah memahami tentang ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, kenapa baru dikenal di akhir? Di zaman sahabat kok dereng. Di zaman sahabat itu masih lempeng. Apalagi zaman Nabi. Zaman Nabi itu masih lempeng. Di zaman Nabi itu genah. Angger wong Islam takbir Allahu Akbar perang itu sing dilawan wong kafir, genah bener-bener. Jadi sama tentang Allahu Akbar Kanjeng Nabi ya kafir. Ini zaman Nabi. Beda dengan zaman saniki. Zaman saniki sing nentang Allahu Akbar, sing ditentang pada bareng la ilaha illallah. Si keder polisinya, si keder iki siji Allahu Akbar, siji la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah melawan Allah Akbar. Gara-gara keder sami Allahu liman hamidah bukan. Boten jelas. Jadi kula panjenengan sing belani sinten-sinten ki boten jelas menesani iki. Lah pada bae ora jelas, ya ora usah ngotot. Ora usah ngotot durung jelas. Zaman iki Nabi jelas. Sing nentang Kanjeng Nabi mesti kafir. Mesti
akhir. Misalnya sing ngentang kalau ngentang pada bayinya sembahyang, pada bayinya bagus di Allah. Jadi turun jelas. Kalau pada orang jelas aja mau ngobrol pun ngaji mawon pun ilmu saja, ilmu yang mengawal cara beribadah kalau penjenengan setuju. Maka salah satu dari penggede Nahdlatul Ulama di Indonesia itu Bapak Haji Ali Maksum ngangkit kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini pasti ada yang latar belakang. Kayak ngono kok Kiai Haji Ali Maksum itu ngangkit kitab ini, menulis kitab ini. Ini pasti ada yang melatar belakang. Apa yang melatar belakang? Mereka yang baru hafal hadis siji loro telu kerengkeng terus. Lawan bae. Padahal hadisnya sinapa hiji. Ala wa muhaddatsa bil umur fa inna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsat bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Wis ketok wis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Iki gondali apa bae? Gondali apa bae? Iku dari wedok. Nggih. Kadang ya Allah sok pinter, sok paling bener, sombong pisan. Kadiran melakukan ireng, bingung kadang rotok, ireng loro bisa si ireng kabeh. Nggih. Itu mereka ngapunten yang membantah atau sing ngalak-ngalakna amaliyae Nahdlatul Ulama rata-rata niku wong goblok, rata-rata orang yang cakrawala keilmuannya belum luas. Terus contoh yang real saja, dulu itu Buya Hamka adalah orang yang menentang dengan NU. Orang belum tahlilan, orang belum murtad, orang belum kunut kalau subuh. Tapi apa yang terjadi? Ketika Buya Hamka membaca dan membaca kitab lebih banyak dan lebih dalam, ada 1000 kitab yang dibaca. Buya Hamka dari NU, nih. Ini asalnya Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah itu lah. Orang belum tahlilan, orang belum subuh kunut, orang belum mulut dan niatan. Tapi setelah membaca 1000 kitab, membaca lebih dalam lagi fan ilmu di dalam agama Islam, subhanallah, akhirnya jadi NU. Jadi ini akan menjadi hujah. Pada akhirnya semua orang akan menjadi NU. Agar ngaji sampai aneh goblok tapi merasa cukup dengan kegoblokannya, ya terus baku ke Iran ngomongnya ketemu suara encok mesin ini karena al-insan idza tasa'uhu wa ilmihi qalla inkaru 'ala nas. Buya Al-Maliki, Muhammad Al-Maliki dan Mekah itu dawuhipun al-insan idza tasa'uhu wa ilmihi qalla inkaru 'ala nas. Menungsa niku nalikane luas wawasane, ketika luas cakrawala keilmuannya, maka orang itu akan sulit menyalahkan orang lain. Tegesnya nopo natijai angger ana wong kok seneng lan sering nyalah-nyalahaken wong niku tandane cetek iki tandane cetek karena gampang budak ini bahasa Arabe kadrun nggih
Kadrun itu maknanya buta. Wong kang ilmune cetek, nggih. Niku gampang buta ibarate balongan cetek. Dubok posat itu langsung lempungnya manik kendut. Tapi agar jero di kopiah-kopiah dulu itu orang gampang manik. Leka dia segara lah. Segara itu luas. Milo senajanya segara anak batang sapi, orang pengaruh. Silur betino kokek mawon dong segara. Namanya negara. Boten nolak. Nopo kek mawon berbuat dengan suarga dan nopo dan segara itu boten nolak. Dan tidak akan merubah asine segara. Al-insan tidak tasa'ubu ke ilmihi kola ikaru al-nas. Manusia itu ketika perbendaharaan ilmunya, manusia itu ketika cakrawala keilmuannya luas, maka orang itu sulit untuk menyalahkan orang lain. Yang menjadi pokok pembahasan atau terjadi perbedaan, saya terangkan dulu sedikit. Menurut mazhab Imam Syafi'i, bahkan madzhabul arba'ah itu ahli sunnah wal jamaah. Madzhabul arba'ah itu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu madzhabul arba'ah. 6 imam, 4 ulama yang dijadikan rujukan di dalam menjalankan perintah agama. Fikihnya adalah ikut kepada 4 mazhab itu. Kenapa? Karena 4 mazhab inilah mazhab yang sangat jujur. Mazhab yang jujur. Artinya semua hadis itu diserap. Beda dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu kalau rawinya bukan ahlul bait ditolak walaupun hadisnya sahih. Itu orang Syiah. Kalau rawinya bukan ahlul bait, bukan keluarga Nabi, tidak diterima. Walaupun itu hadis sahih. Maka imam 4 itu apapun hadisnya asalkan betul-betul sahih, betul-betul mutawatir, apalagi hadis ahad sahih niku diterima. Nah ini jujurnya di sini. Ya. Makanya kita ikut itu. Dan sekarang Sami ini yang paling terkenal. Ngapunten, kenapa saya harus terangkan ini? Karena ngapunten, di luar Nahdlatul Ulama kebanyakan bohong, boten jujur dan tidak gentleman. Kenapa saya katakan tidak jujur dan tidak gentleman? Ngapunten, mereka yang menyalahkan, sing nyalah-nyalahkan amaliyah yang sampai kabeh kayak jadi tahlilan, muludan, niku dibidah-bidahkan. Niku mendet hadis Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari. Memang hadis yang paling sahih adalah hadisnya Imam Bukhari karena sangat adil. Perawiannya sangat adil dan jujur. Setelah Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, paling jujur Imam Bukhari Muslim. Lalu Abu Dawud, Nasai, Baihaqi, Tirmidzi,
Abu Dawud dan lain sebagainya. Tapi yang paling sahih adalah hadisnya Imam Bukhari. Kalau dia jujur akan mempelajari siapa Imam Bukhari itu. Oh, ternyata Imam Bukhari itu madhabnya Imam Syafi'i. Cara beragamanya ikut kepada Imam Syafi'i. Agar Imam Syafi'i berarti ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka tidak mengaku itu. Ini gebleke wong itu kata itu. Artinya apa? Memang terjadinya kelompok-kelompok itu dulu itu karena politik, itu saja. Karena kepentingan. Sangat tajam sekali ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq masih belum kelihatan. Ya paling perannya melawan Musailamatul Kadzdzab. Walaupun yang namanya Abu Bakar As-Siddiq wakilah matinya juga terbunuh. Lalu Khalifah Umar bin Khattab matinya terbunuh. Digantikan Utsman bin Affan, matinya terbunuh. Digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, matinya terbunuh. Kenapa sampai terbunuh? Ya karena politik, karena kepentingan. Maka terpecahnya Islam itu ya karena kepentingan. Yang sangat tajam itu ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu rivalnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abi Syams bin Hashim. Itu rival itu. Jadi tidak ada 2 tahun lah Sayyidina Ali jadi presiden. Ya kan justru ya kan. Digulingkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan itu masuk Islamnya terakhir abad ke-9. Sayyidina Ali awwaluman minas sibyan. Awalnya manusia dari kalangan anak-anak. Makanya Sayyidina Ali itu mendapatkan julukan karramallahu wajhah. Agak terawih. Al-Khalifatul Ula, Al-Muslimina, Abu Bakar Siddiq, jawabannya apa? Radhiyallahu an. Tapi ketika Al-Khalifatul Rabi' Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jawabnya karramallahu wajhah. Ada apa? Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi ketika Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ini utamanya adalah karena Sayyidina Ali belum pernah kafir. Karena masuk Islam masih kecil, belum balik. Orang balik belum bisa dikatakan kafir muslimnya. Maka Sayyidina Ali ini adalah satu-satunya orang yang tidak pernah kafir menjadi sahabat dan menantunya Rasul. Itu paham ya? Terakhir, semua imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi sepakat bahwa tarawih itu sunnah, walaupun ada perbedaan di dalam kesunnahannya. Menurut Imam Syafi'i, sunnatu ainin, sunnah ain sama dengan fardu ain, sunnah individu. Menurut Imam Hanafi, wahia sunnatu ainin akadatun dirijal wa nisa indal Hanafiyati wa Syafi'iyati wal Hanafiyati wal Malikiyati wa tusannu fi ajmatu ainan inda Syafi'iyah. Oke. Menurut madhab sekawan bahwa
tarawih itu sunnah ain, sunnah muakkad, sunnah yang hampir-hampir saja wajib. Sunnah yang hampir-hampir saja wajib. Itu sepakat imam 4. Wa tusannu fil jamaah ainan inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ini guru dan murid, bahwa berjamaah untuk sholat tarawih adalah sunnah ain, sunnah individu. Artinya tidak bisa gugur dengan salah satu keluarga yang sudah berjamaah sholat tarawih, sunnah tarawih. Wal Malikiyah qalu al-jawatu fiha mandubah, wal Hanafiyah qalu al-jawatu fiha sunnatu kifayah li ahli hayy, qala ba'dhum saqata talab 'anil baqi. Menurut Imam Maliki bahwa berjamaah sholat tarawih itu hanya sunnah saja. Nah, sifat dasarnya sunnah, dilakoni ya ora apa-apa, bagus, orang dilakoni ya ora apa-apa, jamaah. Kegesepan jamaah ya kena, orang jamaah sholat tarawih ya kena, ikut Imam Malik. Tapi sholat sunnah tarawihnya sendiri itu adalah sunnah ainin muakkadah, sholatnya sendiri itu. Nah, adapun jamaahnya, jamaah ya kena, orang ya kena. Itu Imam Maliki. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ini jamaah. Jamaah itu dari sunnatu ainin. Yang ketiga, menurut Imam Hanafi, jamaah ini membahas jamaah ini. Jamaah sholat tarawih itu hukumnya sunnah kifayah. Artinya ketika ada satu desa sudah ada yang mendirikan jamaah tarawih, maka yang lain gugur kesunahannya. Tegese lakoni yang kena, orang yang kena jamaah. Jamaah. Tapi sholat tarawihnya sendiri adalah sunnatul ain, sunat individu. Jadi pembahasannya jamaah. Waqad asbata sunnah al-aimatu bi fi'li nabi wa qad rawa Syekhani wa qad jabila ayat di Ramadan wa salah sunnah tariqah, bahwa yang mendasari semua imam menyatakan bahwa sholat tarawih itu hukumnya sunnah dan karena ada tindakan Nabi. Yaitu suatu ketika Rasulullah itu di bulan Ramadan di tengah malam keluar 3 kali, yaitu tanggal 23, tanggal 25, dan tanggal 27. Jadi Rasulullah tarawih 3 kali, 23, 25, dan 27. Awakhir. Dan ternyata ketika Rasulullah keluar, apalagi di tanggal 27-nya, jemaah banyak banget, satu masjid full. Setelah itu Rasulullah tidak keluar lagi. Apa yang terjadi? Rasulullah khawatir angger kengko saben sholat, saben bulan Ramadan tarawih jamaah, engko sholat tarawih diwajibkan. Khawatirnya bukan sholat tarawih diwajibkan dari Gusti Allah atau diwajibkan dari pengikutnya. Ini yang dikhawatirkan. Maka sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Khawatirnya kok dihukumi apa? Wajib. Angger dihukum wajib bahaya. Sunnah di atas ini. Sunnah di atas ini. Kan kalau sholat tarawih dipilih-pilih saya ini kanan itu kuat mana baik masih tua itu berapa itu harus pakai bema pakai
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sing enten kejadian ada itu. Anak mbak-mbak melu jamaah di masjid. Barang anu imame kenomen. Barang yang kenomen mbak-mbak mau ambokan, masya Allah. Barang dinane maning ana sing nyamperi putune mbah iki jamaah masjid. Si gari itu mbah imamnya kan mati mbah. Si bisa ambekane sampeyan perdo. Bisi wajar nonton lah. Cepat ya ora, redak ya ora, melasi tua-tua. Ambekane kan perdo. Ya orang ini polis mulai ini demi dari lagi umur berapa? Barang sekali lu barang jago tangi baik sekelan boyo, masya Allah. Wajar tua, ngomis tua. Bila mau niku angger wong tua raweh ora kuat karo ngade kita jagung terkursi boten apa-apa asal syarat ini wau ditengkur istri no boleh wis di no asal itu itu asal yang Allah. Nah lalu Rasulullah, nah ini yang dijadikan pokok pembahasan, bahwa Rasulullah itu ketika sholat tarawih di masjid hanya 8 rakaat. Nah, ini yang menjadikan kontroversi, yang menjadikan perdebatan, yang menjadikan perbedaan. Hanya tidak 8 rakaat. Tapi, nah itu. Wa kana yusalli bihim samana raka'atin ay bi arba'i taslimatin kama sayati wa yukammiluna baqiyaha fi buyuti ay hatta tatimma 20 raka'atan lima yati. Bahwa Rasulullah itu ketika diikuti oleh sahabatnya berjamaah melakukan sholat hanya 8 rakaat. Yang 8 rakaat itu dengan 4 salaman. Arba'in taslimatin 8 rakaat 4 salaman. Berarti kita loro-loro rakaat salam nanti ting tapat tuh loro wolu tinggi. Tapi apa yang terjadi? Ya kasus di luar NU, anak sih sholatnya langsung 4 rakaat salam. Berarti salamnya dipindut toh. Padahal Rasulullah ketika berjamaah 3 malam di bulan Ramadan itu sholat tarawih 8 rakaat tapi 4 salaman. Berarti rakaat salam gitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi mereka lupa bahwa karena banyaknya yang mengikuti Rasulullah khawatir nanti memberatkan karena sholat itu sendiri. Pada dasarnya Rasulullah menyatakan as-sholatu khairun mawdu'un fal yukassir al aqillah, bahwa sholat itu pada dasarnya wateke tabiate khairun mawdu'un fal yukassir al aqillah, pangakehna sholat atawami dikaken sholat dewek wis apik. Jadi ajaran Allah kepengen apik kudune sholat. Kudune apa? Sholat. Karena sholat itu sendiri tercetak dari Allah niku perbuatan ingkang sae. Sae perbuatan sholat.
maka sholat ini menjadi barometer kehidupan orang-orang yang beriman. Nalikane sholate beres krowes, pasti uripe beres. Jadi dalam urip beres lan ora beres wong sholat tergantung wong Islam tergantung sholatnya. Maka sholat ini istimewa. Jadi pada dasarnya sholat itu sudah baik, wataknya sholat itu baik, dijadikan sholat itu baik, maka hanya orang yang ingin baiklah yang mampu mendirikan sholat. Karena dengan sholat itu pasti akan dijamin bahagia hidupnya, entah itu di dunia atau di akhirat. Itu pasti. Tapi sholatnya benar. Orang sholatnya benar mesti bahagia. Anaknya orang isi bersulah, isi nangru, itu berarti sholatnya isi turun. Kalau sholatnya isi benar, pasti bahagia. Pasti bahagia itu. Karena langsung sing bahagiakan Gusti Allah. Napa? As-sholatu mi'rajul mukminin. Salat niku munggahe kawula dhateng Gusti. Jadi nalikane wong salat iku hakikate wong mau munggah arwah niku berada di alam yang paling tenang, paling damai. Tegese sholat itu betul-betul sholat. Sikali ana wong sing sembayange pepet duhur sembayang sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat, pepet lima waktu. Tapi tukaran terus. Sing lanange anggere diomong iki malah temen wis lanange gerti. Wilaken kedatang banyak piora. Mungkin semua dimulai ganti rakasan garugi. Bawa kana iya ya sudah bawa kana. Kita apa sih? Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Ya Allah. Padahal sembahyangnya sholatnya tetap 5 waktu. Oh ya ngono. Berarti sholatnya dulu bener. Ini sholatnya dereng bener. Karena tiyang ingkang sampun bener sholatnya niku pasti uripe bahagia, uripe tenang, uripe tenang. Mesti. Karena sholat itu piyambak ngapunten Kanjeng Nabi niku angsal perintah, angsal wahyu napa kemawon cukup perantaraane malaikat Jibril iku cukup. Tapi nalikane Kanjeng Nabi bare nampi wahyu sholat Jibril mawon boten cukup, Kanjeng Nabi langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa niku tandane? Tandane sholat iki adalah amalan yang akan membahagiakan manusia hidup di dunia, lebih-lebih di alam akhirat. Artinya nopo? Wong niku sholat wis bener. Bisa jadi wong mau sugih dunia akhirat, bisa jadi wong mau sugih akhirat. Bisa jadi wong mau sugih jiwa lan sigi dunia. Saged kemawon yang iku sugih jiwa walaupun ora sugih dunia. Sugih jiwa melarat kaya apa orang bakal rasa susah. Karena wong sing wis bener salate silahkan penderitaan itu datang menghampiri orang itu. Orang itu tidak akan pernah menderita. Walaupun penderitaan itu datang, tapi penderitaan itu tidak akan mampu membuat hidupnya menderita. Orang yang sudah benar sholatnya, silakan kesusahan itu datang, tapi kesusahan itu tidak akan mampu membuat hidupnya susah. Karena sekolah badilah seperti Gusti Allah.
Dan inilah yang dinyatakan oleh Sosro Kartono itu. Sugih tanpa bondo, didoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri, langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Paham kan? Ngertos boten iki? Sugih tanpa bondo, didoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Sugih tanpa bondo, didoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Sugih tanpa bondo, orang itu akan menjadi kaya raya walaupun tanpa harta benda. Si bisa jadi wong sugih tanpa duwe Pajero, si bisa jadi wong sugih tanpa duwe perahu cantrang rolas. Sakit bisa nyebutnya sakit. Nah punten dawuh jeneng Nabi, fa innal ghina nafas. Sak temene wong sugih sing sejati iku sing sugih jiwa, sugih ati. Bisa jadi jenengan iki lah orang-orang kaya iki. Dibuka ya sing duwe perahu sawidak, duduk duwe perahu sawidak anggere sing gas, kowe watok ke wong kerek. Rohan. Duwe balongan pirang-pirang kotak kok gragas dunya, kowe watak ke wong kerek. Aja-aja iki. Sampeyan tenang aja iki wong sugih, tapi wong sugih sing roman. Ngajene dulu karena sugih romane. Nggih. Sesuai itu nggak masjid ya, kayak nyumbang 1 juta rotak itu patut dihargai. Kalau diparani di main. Pokoknya itu baru main. Masih gede aku mengenai ini berarti kan roman. Amin. Ya Rabbal. Fa'inal hina nafas. Sesungguhnya di Sosro Kartono itu kangmase Raden Ajeng Kartini. Jadi Kartini itu duwe kangmas namine Kartono, duwe adi namine Kardina. Kardina iki adi, rumah Kardina itu adine Ibu Kartini. Duwe kakak namine Kartono. Karton itu dari santri Mbak Soleh Darat, salah satu guru spiritualnya Insinyur Soekarno, presiden pertama di Sosro Kartono. Dia menguasai 16 bahasa, dikuasai. Karena ngaji, saya kuasai itu, saya itu. Akhirnya dia ya Allah. Dunia laka asli guys, dunia wis laka arti. Ternyata sugih sing sebenarnya dudu wong sing numpuk harta. Sanes iku piye akhirnya dia megang meski itu. Sugih tanpa bondo, digoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Sugih tanpa bondo, digoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih
tepi asri langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng manteng sugeng jeneng sugih tanpa bondo. Jadilah orang kaya walaupun tanpa harta benda, karena sesungguhnya orang kaya adalah orang yang kaya jiwa, walaupun tidak punya apa-apa tapi tidak pernah beragas dengan miliknya siapa-siapa. Pancenenjong sadina mangan sapiring atau rong piring golek duit wis on rong piring wis orang beragas maring bandane wong liya itu wong sugih. Tapi walaupun dunyane wis ditumpuk, dunyane wis ditumpuk, adine melu menggawe salah satu titik dipecah, salah satu titik dipecah. Kon kan melarat nyanyong ya, watak wong melarat pas niku. Nu kesi ngetok sugih, wong kanan. Oh, kanan. Akhirnya gini ya Allah, wong salah orang disengaja bae kaya. Yang singgo menggawe apa mani, wong sampean lagi tak peloni urip kan. Yang nyambut gawe dipecat. Kira-kira ngenes apa ngenes? Prihatin. Akhirnya dia bisa wong Gusti Allah luwih sugih. Wis ora percaya nyong ya, mesti nyong urip wis. Para nyone duwe gawe, ngundang adine para muli undangan nyel kelingan perkara sasuil dipecah. Lah, iya model apa? Akhirnya orang kakak, para orang dikek ketuwon, adine nyong yang duwe gawe bae ora mari acan. Lah pohon paling yang kakak tuan sing miliki apa gitu kok sih. Tiga akhirnya begitu. Tidak tahu orang itu mutan terus. Tidak tahu orang. Tapi kalau mutan, apa mani mau wadon? Karena wadon itu ahli sejarah. Oh, itu ahli sejarah. Ketika disenangkan, ia tidak mudah untuk mengingatnya. Tapi ketika disakiti, tidak mudah untuk melupakan. Ketika disakiti tidak mudah untuk melupakan. Waktu itu sekali dilakani seumur hidup akan teringat dan terbayang. Wadon anak, Nah, kembali kepada pokok masalah bahwa sholat itu pada dasarnya adalah perbuatan yang sangat baik. Maka ketika orang itu memperhatikan sholatnya, ketika orang itu membenahi sholatnya, ketika orang itu ngopeni sholatnya, sisa bener-bener kopeng lagi sholatnya, dari syarat rukunnya sunnah niki lajeng dipelajari dan dilampahi, pasti Allah itu akan berubah nasibnya. Itu pasti Allah akan berubah nasibnya. Ia akan menjadi lebih sabar, ia akan menjadi lebih tenang, ia akan menjadi lebih tentram. Entah itu urusan diri sendiri ataupun keluarga, lebih urusan masyarakat. Itu tenang. Hawa itu aja, hawa itu tentram. Nah, ini sholatnya benar. Paham ya? Tidak ada juga sekasinya yang awal. Moga-moga manfaat. Moga-moga manfaat. Iki waktunya hatal akhirah. Terus tidak malik. Fahina legina nafas. Dan orang itu akan menjadi kaya ketika orang tersebut membenahi sholatnya pasti dan disugih. Karena wong sing sholatnya benar mesti uripe berkah. Wong sing uripe berkah mesti sugih. Tapi wong sugih ora mesti berkah. Nyatane akeh sing berkas. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iya,
mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbika biwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu wa ma hafidtuhu wa ma fahimtuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasanal kafi Qasanal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasanal kafi Wajadnal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. 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 Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aghfir qulubal ulama wal muslimin min nawmi ghaflatihim al-'amiq wa ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana dhatil ulama hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan thayyibah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahshin wa su'in la'allahum yattaqun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.